Halo, kami dari kelompok pertemuan 10, saya Dinda Nabila Zahra Putri, nomor hadir 3, dan ada Mutia Khairunisa, nomor hadir 11. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pembahasan yang dibahas di video kali ini ada pendahuluan, pemahaman hak dan kewajiban warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, contoh kasus, dan keterkaitan bab dengan contoh kasus. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat aturan mengenai kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya. Mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selanjutnya, pemahaman dan hak kewajiban. Definisi hak dalam konteks hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang tertulis di dalam KBBI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu atau wewenang menurut hukum. Sedangkan definisi kewajiban dalam konteks hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tugas menurut hukum. Selanjutnya mengenai definisi hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Sedangkan menurut Van Kant, keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dan menurut Bell Freud, hukum adalah kaidah hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Selanjutnya mengenai pengertian warga negara Indonesia. Pada perubahan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1944 bab ke-10 tentang warga negara dan penduduk dijelaskan perbedaan antara penduduk dan warga negara, yaitu yang pertama, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk adalah warga Indonesia dan orang-orang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang kedua Undang-Undang Eks Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Lalu yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selanjutnya membahas mengenai asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada dua pedoman, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan umum dan yang kedua asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama ada asas kewarganegaraan umum. Nah, asas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asas kelahiran. Asas ini untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya. Yang kedua, ada asas keturunan. Asas ini menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah atau keturunan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu. Yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Di sini menentukan satu kewarganegaraan ganda lebih dari satu warga negara bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain asas umum, ada asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan. Asas khusus tersebut antara lain, yang pertama, asas kepentingan nasional. Kedua, asas perlindungan maksimum. Ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah. Keempat, asas kebenaran substantif. Kelima, asas non-diskriminatif. Keenam, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Ketujuh, asas keterbukaan. Dan kedelapan, asas publisitas.
Beberapa hal dapat membuat permasalahan kewarganegaraan seseorang karena suatu negara menganut asas ius soli dan negara lainnya menganut asas sanguinis, yang menyebabkan seseorang berstatus apartheid, yaitu ketika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bipatrid, yaitu mereka yang memiliki dua status kewarganegaraan atau dwikenegaraan. Multipatrid, yakni seorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Selanjutnya, kami akan membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia tercantum pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, pasal yang mengatur hak warga negara Indonesia adalah Pasal 27 ayat 1 yang membahas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 yang membahas hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 yang membahas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 29 ayat 1 membahas kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban pembelaan negara. Pasal 31 ayat 2, hak mendapat pengajaran. Pasal 32, kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 dan pasal 34 yang membahas kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kami akan membahas contoh kasus. Contoh kasus tentang bab ini diambil dari portal berita online, yaitu dari media Kompas. Berita yang diambil dengan judul Ridwan Kamil gratiskan iuran SMA SMK di Jawa Barat, ditulis oleh Dendi Ramdhani pada Jumat 12 Juni 2020. Berita ini mengenai pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan program iuran bulanan peserta didik atau IBPD gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB tetap berjalan meski saat ini Pemprov Jawa Barat tengah fokus dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Program ini akan digulirkan mulai tahun ajaran 2020-2021 untuk semua siswa di 831 sekolah negeri. Untuk sekolah negeri tingkat SMA, IBPD per siswa yang ditanggung berkisar Rp145.000 sampai Rp165.000 per siswa per bulan. Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga menggagas bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU bagi siswa yang bersekolah di swasta. Nilainya Rp550.000 per orang per tahun. Ini sudah disalurkan untuk 5.111 sekolah swasta dan madrasah aliyah atau MA. Selanjutnya, keterkaitan antara bab pembahasan dan contoh kasus. Ada keterkaitan antara contoh kasus yang diambil dengan pembahasan dalam bab ini, yaitu terkait dengan hak yang didapat oleh warga negara Indonesia, yaitu hak mendapat pengajaran. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi warga negara Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang bertuliskan bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dilanjutkan pada pasal 31 ayat 2 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur undang-undang. Hal ini juga sejalan bahwa setiap orang berhak mengembangkan potensi diri dan kebudayaannya yang mungkin mengembangkan dirinya dan kebudayaan nasional, di mana hal tersebut bisa didapatkan lewat sebuah pendidikan. Dengan adanya bantuan gratis iuran bagi SMA atau SMK yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat dapat membantu warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan pengajaran. Tidak hanya hak mendapatkan pengajaran, namun ada pula keterkaitan dengan hak kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, hidup sejahtera lahir dan batin, dan hal tersebut didapat apabila hak-hak setiap warga negara Indonesia terpenuhi.
Dengan adanya program yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, yaitu program iuran bulanan peserta didik atau IBPD yang gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, merupakan bantuan yang dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia sehingga lebih terbantu untuk bisa mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas diri serta potensi untuk mendukung masa depannya. Pada dasarnya, program yang diberlakukan oleh Pemprov Jawa Barat adalah bentuk dari upaya pemerintah melaksanakan kewajibannya, yaitu negara berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan negara wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar, dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, terdapat pula kewajiban yang harus dilakukan, yaitu ikut serta dalam pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selagi pemerintah memberikan sebuah sarana dan kesempatan yang lebih mudah kepada warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan, seluruh warga negara juga harus turut mendukung dengan mengikuti kewajiban tersebut. Pelaksanaan program iuran gratis ini pun merupakan implementasi dari Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keluarga di Jawa Barat pun terbantu perekonomiannya menjadi lebih ringan karena biaya pendidikan telah diberikan mulai tahun ajaran baru 2020-2021. Dengan diadakannya program ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan tugasnya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hak dan kewajiban negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.